Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dua ayat yang begitu memberkati dan saya akan bagikan bagi kita, yaitu dari Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Kedua ayat ini mencatat demikian, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Ayat yang ke-11, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat ini menjadi ayat yang begitu menarik sebab pernah juga dikupas oleh seorang bidah yang ada di Indonesia yang mensalahartikan tentang keilahian Kristus. Dia menyerang tentang pribadi Kristus yang adalah Allah itu dengan ayat ini yang mengatakan bahwa Kristus sebenarnya bukan Tuhan, Kristus sebenarnya bukan juru selamat, tetapi yang adalah Tuhan dan juru selamat itu adalah Allah saja, Yahweh saja. Jadi Yesus disebut sebagai Tuhan kecil atau Tuhan yang kedua. Ini sangat naif, sangat tidak alkitabiah. Tapi biarkanlah dia dengan pemahaman keliru, ada saatnya dia bisa kembali untuk memahami dengan benar. Bagi kita kaum awam yang masih kurang belajar, atau juga bagi kita yang sudah belajar dan perlu diingatkan kembali, saya mau bagi tentang topik ini, yaitu Yesus benar-benar Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, yang datang menjadi manusia. Dari ayat yang tadi saya bagikan kepada kita, ada 3 poin penting yang menjadi perhatian supaya tidak salah menilai tentang Yesus ini. Saudaraku, Yesaya berbicara tentang Kristus, karena Kristus pun bilang semua yang dikatakan oleh Alkitab adalah tentang dirinya. Dan di mana bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43 juga dikatakan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Artinya Yesus menggenapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 43 itu. Dia berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku." Yesus berkata di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, bahwa kamu akan menjadi saksiku. Itu kata Yesus. Nyambung, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku. Yesus berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan sendirinya, Yesus mengklaim bahwa Dia Allah yang sejati itu, yang sesuai dikatakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10. Yang berikut dikatakan bahwa supaya kamu tahu dan percaya dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nyambung, Yesus Allah yang sejati. Kemudian dikatakan bahwa, "Dan hambaku yang telah kupilih." Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Sinkron. Kemudian dikatakan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, dan nyambungnya kepada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu
adalah Allah. Dia ada dalam kekekalan, dan juga dalam satu frase itu mengatakan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus menyimpulkan yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 43, bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Itulah dia, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu banyak orang mengatakan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Mengapa kalian Tuhankan? Itu kan hasil dari konsili Nisea. Keliru sekali. Yesus berkata sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan. Yesus berkata begini di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan ayat yang berikut, ke-22 dikatakan, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yesus katakan, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan. Yesus katakan seperti itu. Dia menggenapkan apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Disambungkan atau disinkronkan di dalam Matius pasal 26 ayat 8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itulah kerja juru selamat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu darahnya untuk pengampunan dosa. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 47, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu pujian yang disampaikan kemudian juga oleh malaikat-malaikat di padang Efrata. Pujian yang merdu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Kemudian dalam pimpinan Roh Kudus, Petrus menuliskan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk itulah saudaraku, saksi yang sejati adalah saksi yang melihat dan bercerita tentang Yesus. Secara kasat mata kita pada zaman sekarang tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi Alkitab dengan kacamata iman kita melihat dia dalam Alkitab secara utuh, lalu kita saksikan kepada dunia. Ingat, hanya ada satu Tuhan yang sejati, Allah Tritunggal, yang datang menunjukkan keberadaan kekalnya sebagai Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesaya 43 ayat 10-11. Kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ada 3 poin. TPM. Kalau ini tidak ada rugi. Sekedar tahu saja membuat kita tersesatkan. Perlu percaya. Sekedar tahu saja membuat kita tidak nyambung dengan dia. Tapi harus percaya. Tapi percaya pun tidak mengerti, percuma. Hanya sekedar beriman. Mudah dirapuhkan oleh bida-bida, oleh anggapan-anggapan, oleh presupposisi, oleh pendapat yang tidak alkitabiah. 3 hal yang diajarkan Yesaya pasal 43 ayat 10, yaitu supaya kamu tahu
dan percaya kepadaku, kata Tuhan, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Dengan demikian, iman kita terus diperteguh, tidak tertipu dengan ajaran komat kamit yang tidak jelas, terutama para bidah akhir zaman ini. Salah satunya adalah sabdonoisme. Dia pasti akan pergi dengan sendirinya. Para pengikutnya akan hancur lebur dengan sendirinya, mungkin tinggal puing-puing nanti, tapi memang penyesat itu harus ada, kata Tuhan. Hingga pada akhirnya penyesat itu harus ada bersama-sama dengan kita. Yang penting terus tinggikan Yesus, Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kita. Ingat, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Soli Deo Gloria. Amin.